Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat holistik sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dengan kajian-kajian membahas terkait dengan kasus-kasus holistik, terutama terkait dengan kasus kesehatan. Ya. Pada video sebelumnya kita membahas terkait dengan masalah menopause ya, terkait dengan masalah istri ya, dalam artian rumah tangga istri, di mana gimana sih kondisi udah masuk ke masa menopause tapi masih tetap ingin harmonis dengan suami dan suaminya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang masih ya hubungannya, terutama ini dari sisi pihak laki-lakinya. Nah, ini terkait dengan gangguan atau mungkin ada kendala-kendala terkait dengan hubungan harmonis dalam rumah tangga, tapi ini dari sisi sang suami, sisi pria ya. Mungkin ada banyak-banyak keluhan-keluhan, baik itu masalah ED, masalah itu ereksi yang kurang, tidak tahan lama, yang itu memang dalam artian umum dijumpai atau banyak dijumpai kasus-kasus di rumah tangga. Dalam artian ini juga harus segera diperbaiki agar sakinah mawadah dan warohmah tetap hadir dalam rumah tangga, karena ini memang menjadi suatu pemicu kalau semuanya ini tidak segera diperbaiki ya. Masih dengan Master Holistik kita Pak Puji Hartanto yang nantinya akan coba mengulik dan membahas terkait dengan masalah pria ya, mungkin yang umum terjadi bagi sebuah suami. Kalau ini gimana Pak, dalam artian kaitannya dengan masalah gangguan kaitannya ya khusus ya reproduksi laki-laki ya. Kalau umumnya yang terjadi di masyarakat itu kan biasanya kan kurang tahan lama, terus tenaga kurang, ereksi kurang, dalam artian encer, dalam artian sampai akhirnya yang terkait juga kesuburan pria itu. Kalau secara holistik seperti apa ini untuk terkait dengan solusi seperti apa Pak Puji? Jadi begini, kalau laki-laki kita lihat dulu organ reproduksi laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau laki-laki itu membutuhkan energi lebih besar lagi untuk bisa tegak. Ya. Energi ya berarti itu ya. Kalau perempuan kan bentuknya semacam lubang. Nah, kalau lubang itu ya istilah gambarannya kayak gini. Ada sumur, ya sudah, tinggal ditimbang. Dia masalah sedang mood, tidak mood, tidak ada masalah. Bahasanya kayak gitu. Ya. Kalau saya dulu di peternakan, yang dijaga adalah ayam jantan. Jangan sampai nggak mood. Kalau nggak mood nggak bisa ngawinin. Kalau betinanya mau mood nggak mood masih bisa dikerjain. Itu bahasanya kayak gitu. Nah, ini harus dibedakan dulu, dipahami secara karakter dasar karakter dasar. Makanya laki-laki makanya di dalam hadis itu ketika laki-laki menginginkan di atas kendaraan, maka misalnya udah berjalan zaman dulu kan pakai unta, laki-lakinya pengen, ya sudah harus segera dilayani. Ketika istri lagi masak di dapur, suami menginginkan matikan kompor, layani segera. Kenapa? Sekali moodnya, dia lagi mood, dilayani, dia bisa maksimal. Ketika kemudian moodnya hilang, kemudian dia fokusnya sudah pindah, laki-laki itu fokusnya sudah pindah, ininya nggak bisa maksimal. Kenapa? Dia harus membagi energinya kepada pikiran yang sedang dipikirkan, kemudian ke bawah. Itu nggak bisa maksimal. Ketika dia lagi fokus di sini, segera. Makanya kan nggak ada hadisnya tentang perempuan ketika menginginkan suami langsung, itu nggak ada. Itu, ya kan? Ya. Adanya itu karena apa? Perbedaan tadi harus dipahami, bukan kemudian tidak adil, bukan. Allah itu menempatkan sesuai dengan menciptakan Allah yang paling paham. Nah, berarti dalam masalah organ reproduksi untuk kemudian membesarkan saja itu butuh apa? Dorongan energi yang besar. Semakin energi dorongannya besar, maka semakin lebar dan
panjang. Dan darah yang masuk semakin banyak ya. banyak. Jadi tekanan penuh makin ini. Nah, tekanan penuh diperlukan daya dorong kuat, energi itu. Nah, ketika darah itu ketika energi itu lemah, ya, maka tidak bisa besar, mesti lembek dan tidak bisa maksimal. Kalau nggak lembek ya besar tapi bisa nggak maksimal. Kekerasannya juga tidak maksimal. Jadi kekerasan besar dan keras itu, kekerasan besar dan panjang itu kaitannya satu energi yang dominan. Oh, energi. Energi berarti sifatnya panas, membangkitkan energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kualitas sperma, kualitas bentuk ya. Kalau bentuk itu dinutrisi. Tapi kalau kecepatan energi gerakannya, kegesitannya itu energi. Tapi kalau bentuknya normal atau tidak dinutrisi. Jadi kalau bentuknya ini lemah, terus bentuknya pecah-pecah, berarti dia energinya lemah, nutrisinya kurang. Berarti ketika kita makan dagingnya banyak, nutrisinya cukup, kemudian energi yang terbang kita olahragawan, itu on terus. Tegang, keras itu nggak usah pakai obat macam-macam. Dia sudah mencukupi. Nah, suplemen itu yang masuk kepada pria disesuaikan dengan kondisinya. Itu. Nah, ketika yang terjadi nutrisi cukup, energi cukup, tapi ada kelembapan yang menghambat sirkulasi darah dan energi. Itu biasanya cukup dipijat, dioles, dipijat-pijat sekitar selangkangan supaya energinya jalan, atau dipijat-pijat daerah ginjal, energinya naik, terus sumbatan-sumbatan dihilangkan, selesai dia bisa on. Nah, ini biasanya penggunaannya kayak Purwaceng ya. Terus yang sumbatan-sumbatan yang energi kotor itu ya, terus pasak bumi. Tribulus. Ya. Ini semacam ini. Tapi kalau energi bukan ini. Berarti ini. Kalau energi kayak ginseng, terus Sanrego kalau di Indonesia, terus kalau di luar negeri ada Yin Yang Ho, terus ada Mujamuju, Makjun, Tutisi, bukan biji jali, biji Tali Putri. Nah itu energi. Lebih ke energi ya. Ini kadang pembuat produk itu tidak mengerti ini klasifikasinya yang mana. Nah, itu kan? Nah, udah kayak gitu berarti di energi. Nah, saya membuat ini isinya materi dan energi, terutama energinya yang dominan, tapi materinya ada. Materi itu nutrisinya ada. Nah, jadi dia di tengah kayak kopi wedok tadi, di tengah. Maka bagi orang yang kondisinya dia kurang energi dan kurang materi, itu sangat cocok dengan ini. Maka dia akan membentuk tekstur badannya yang tadinya lembek jadi lebih bentuk. Apalagi dia habis minum ini olahraga, bentuk. Terus libidonya juga naik. Tapi bagi orang yang lemah sekali di energinya, tanpa butuh materi, karena materinya sudah cukup, ini mungkin tidak mengangkat. Tapi hampir semuanya yang minum kopi maco ini, yang kalau ditanya tenaganya, kebugarannya, itu menit 1, 2, 3 itu sudah mulai merasakan enak, terus badannya jadi lebih bugar. Tapi kalau kaitannya dengan libido, tergantung. Tadi kayak perempuan tadi. Jadi tidak ada satu ini untuk semua, tidak bisa. Satu semua nggak bisa ya. Berarti emang spesifik ya, dalam artian sesuai dengan kayak misalnya energi ya. Kita ada power tank, itu full energi. Kalau ini di tengah, berarti energi dan materi. Tapi nanti kalau ada materi ada lagi. Itu kalau dia sumbatan ada lagi on 7 namanya. Sumbatan on 7. Nah, kalau kemudian dia ada masalah di ini, editansil ejakulasi dini, itu ejakulasi dini itu hanya karena daya tahan untuk supaya tidak keluar cepat itu lemah dia. On masih, kenceng masih, cuma begitu masuk keluar. Nah, itu biasanya sifatnya asam, agak asam. Karena sifat agak asam itu membuat ciut, menciutkan. Iya, jadi otot-ototnya itu jadi kenceng,
nyiut supaya dia tidak terlalu lebar, tidak terlalu lemah gitu. Nah, itu beda lagi. Itu ada sebenarnya. Jadi klasifikasi yang harus dipahami dalam sebuah produk itu masing-masing. Ini pasarnya mana toh? Itu supaya apa? Kita tidak mengklaim satu produk itu bisa untuk semua. Itu kayak kopi ini ya sasarannya dia untuk secara umum, masyarakat umum yang kondisi fisiknya, olahraganya masih cukup minum ini nyaman dan libidonya akan terangkat. Dan bisa kadang ada yang juga kadar gulanya jadi turun, kemudian dia yang cepat lelah juga hilang dan sebagainya, itu menaikkan energi gitu. Nah, cuma kalau dia kurang kuat energinya, masuklah ke kalau punya kita ada power tank, rekomendasi lain dan sebagainya. Itu gambarannya kayak gitu tentang masalah organ reproduksi ya. Termasuk kaitannya dengan kesuburan, ini juga bisa untuk kesuburan ya. Yang kopi itu juga bisa untuk kesuburan dengan catatan tadi ya, berarti yang dijelaskan mungkin karena yang di masyarakat umum ya, obat ini apa terkait dengan keperkasaan pria. Wah, apa semua itu? Satu Pasak bumi gitu kan, berarti kan apalagi poroceng, ternyata masih ada itu klasifikasi ya. Berarti tinggal tubuhnya lagi butuhnya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah ada sumbatan berarti ini berarti rekomendasi ini. Kalau energinya lemah berarti rekomendasi ini. Berarti kalau campuran ini berarti ini ya. Berarti kayak misalnya saya minum madu pasak bumi. Itu boro-boro naik, turun. Lutut sama pinggangnya lemes kayak nggak punya tenaga. Saya minum Purwaceng. Itu yang mahal sekalian, yang 1 kilonya 10 juta. 1 kilonya 10 juta loh ya. Nah, begitu minum, itu lemes nggak punya daya. Buat jalan, buat berdiri aja nggak punya daya, apalagi. Nah, tapi begitu saya minum yang kayak Sanrego, ini baru energinya naik ya. Jadi dari situlah saya paham. Jadi saya udah cobain semua. Ini campur ini udah mainan saya bertahun-tahun. Ini kalau ketemu ini jadinya gimana dan sebagainya, itu jadi masalah itu. Jadi mudah-mudahan paling tidak teman-teman yang mendengarkan ulasan ini bisa paham bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Semuanya baik. Pertanyaannya baik untuk siapa, kapan digunakan, pada kasus seperti apa. Jadi Allah menciptakan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi memang ya, biasanya kan gini, kalau yang namanya dengan kaitannya dengan keperkasaan harganya mahal. Jadi jangan pengaruh yang mahal itu belum tentu cocok buat Anda. Betul. Ya. Kadang-kadang yang murah pun akhirnya menghasilkan efek yang luar biasa ketika itu pas ya antara produk dan kondisi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan yang mahal-mahal itu pasti mantap, masih jos, belum tentu gitu ya. Jadi balik lagi ya, nanti lihat kondisi tubuh masing-masing. Jadi emang untuk kopi maco ini disediakan untuk yang pada kondisi tengah-tengah ya. Berarti energi secara umum ya, energinya cukup, masih cukup, materinya juga masih cukup. Ketika ini pas ya, insya Allah nanti efeknya lebih manfaat lah dibandingkan dengan yang di luar itu ya. Dalam artian kalau memang kondisi di luar itu berarti rekomendasi ya produk yang lain ya. Begitu sahabat holistik, kajian kita terkait dengan masalah pria ya. Ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya yang insya Allah masih dengan pembahasan secara holistik dan masih dengan masalah holistik kita, Bapak Puji Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.